Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat bertemu kembali. Salam sehat untuk kita. Mari dengan penuh sukacita kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam pada malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, nas yang akan kita renungkan bersama-sama yakni dari kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai ayat 20. Dan saya akan membacakan satu ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yakni pada ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Demikian bunyi firman Tuhan pada ayat 19 yang menjadi perenungan bagi kita bersama. Tema yang saya ajak untuk kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yakni pemimpin yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, pemimpin yang takut akan Tuhan. Ulangan 17 ayat 14 sampai 20 ini adalah ketetapan hukum pemilihan tentang seorang raja. Ketika umat menginginkan seorang raja untuk memimpin mereka, maka Allah memberikan hukum, memberikan ketetapan seperti apa orang yang nantinya akan menjadi raja, syarat yang harus ada padanya, kemudian kriteria yang juga harus dimiliki oleh seseorang yang nantinya mereka pilih sebagai seorang raja. Mengacu pada ayat 19, di sana dikatakan bahwa seorang pemimpin atau seorang yang nantinya menjadi raja, maka ia harus membaca hukum-hukum Tuhan seumur hidupnya dan ia belajar untuk senantiasa takut akan Tuhan. Dan demikian bisa kita katakan seorang yang dipilih menjadi raja adalah seorang yang memberi diri untuk dipimpin oleh hukum Tuhan. Seorang raja yang memberi diri untuk dipimpin dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan dengan kehendak diri sendiri. Nah, dari firman Tuhan yang kita renungkan, betapa pentingnya peran seorang pemimpin. Kalau dalam nas ini, ia menggunakan kata raja. Nah, bagi kita pada masa kini, bisa kita sebutkan dalam seorang pemimpin yang memimpin dalam kehidupan, baik dalam sebuah organisasi, dalam kelompok, dalam persekutuan, dalam gereja, maupun juga dalam pemerintahan. Sosok seorang pemimpin sangat penting ketika ia yang nantinya akan memimpin, mengatur, mengarahkan dalam setiap berbagai kegiatan untuk kehidupan yang baik, bahkan supaya ada keteraturan, suatu pimpinan yang tertata dan juga membawa kemakmuran. Sangat penting seorang pemimpin. Oleh karena itu, dalam memilih seorang pemimpin, ia harus memiliki kriteria, memiliki syarat, sehingga dalam kepemimpinannya nanti ia betul-betul sosok yang dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan membawa kebaikan bagi semua orang. Bapak Ibu yang saya kasihi, melewati firman Tuhan ini ada dua perenungan yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, masa-masa ini kita berada dalam masa-masa untuk memulai melihat, kemudian mengetahui siapa sosok pemimpin yang akan kita pilih dalam bangku pemerintahan, ya. Baik dalam bangsa negara Indonesia ini, juga secara kita dalam Provinsi Kalimantan Tengah dan juga untuk Kota Waringin Timur. Kita sudah mulai untuk melihat sehingga pada saatnya nanti ada pilihan-pilihan yang tepat bagi pemimpin dan dengan kriteria orang yang memberi hidupnya untuk dipimpin oleh
roh hikmat daripada Tuhan. Sehingga kepemimpinannya nanti adalah kepemimpinan yang membawa kebaikan, membawa kemakmuran, yang penuh dengan keadilan dan sebagainya untuk kehidupan yang lebih baik. Itu perenungan yang pertama. Jadi memohon hikmat daripada Tuhan sehingga kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Sehingga kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang dipimpin, yang dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika pada saat ini Bapak Ibu berada dalam posisi sebagai seorang pemimpin, jalankan kepemimpinan tersebut dengan takut akan Tuhan. Menyerahkan hidup untuk dibimbing oleh Tuhan, memohon roh hikmat daripada Tuhan untuk memperlengkapi dalam tugas kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Pun jika pada saat ini kepemimpinan yang dijalankan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari untuk memperbaharui, memperbaiki sehingga kepemimpinan Bapak Ibu boleh mendapat berkat daripada Tuhan. Dalam kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang takut akan Tuhan itu akan membawa kehidupan yang berdampak baik bagi orang lain. Terlebih ketika Bapak Ibu sekalian dipercayakan, dipilih menjadi seorang pemimpin, entah dalam berbagai organisasi, dalam bangku pemerintahan, dalam bergereja dan sebagainya, mari memimpin dengan takut akan Tuhan. Sehingga kepemimpinan tersebut boleh membawa berkat bagi semua orang. Bapak Ibu yang kekasih, maka damai sejahtera itu akan dirasakan oleh semua pihak karena Tuhan menyertai kepemimpinan kita. Dua hal ini yang boleh menjadi perenungan bagi kita sekalian dan bagi kita secara keseluruhan. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mau belajar untuk mengerti, memahami jalan-jalan Tuhan, dan seumur hidup kita boleh belajar sebagaimana firman Tuhan ini dikatakan, seorang raja yang akan dipilih pada saatnya nanti, ia haruslah membaca hukum Tuhan seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan. Seorang pemimpin hendaklah senantiasa belajar untuk mengetahui kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam kepemimpinan yang dipercayakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini. Diberkatilah kami sekalian yang boleh merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dalam kehidupan ini ketika sebagai seorang pemimpin, biarlah kami menjadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pun ketika saat ini masa-masa bagi kami untuk memilih para pemimpin kami untuk duduk di bangku pemerintahan, Tuhan memberkati kami dengan roh hikmat sehingga kami dapat memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Pun dalam kehidupan keseluruhan hidup kami ini, mampukan kami juga Tuhan untuk senantiasa dipimpin oleh roh hikmat daripada Tuhan dan hidup kami hidup di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.